Shalom, amang inang, yanak konami na po sebulung. Selamat malam buat kita semua. Kita mau memasuki kebaktian keluarga di hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh, berdoa kepada Tuhan, sehingga ibadah kita boleh dipimpin Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 561 ayat 1 dan 2. Endehon de Batak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel buat kita di pertanyaan malam ini terambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabi itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 4.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan sektor saat ini, tertulis dalam kitab Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak kami Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Wahyu ini, kita akan banyak menemukan bahasa simbolik, sehingga kita memang harus mengerti makna dari setiap bahasa-bahasa simbolik tersebut. Namun itu sesungguhnya dilakukan oleh penulis untuk menyamarkan objek dalam kitab ini demi kepentingan proses penyebarluasan Injil kepada halayak umum. Karena pada saat itu terjadi penindasan yang sangat besar kepada pengikut Tuhan, apalagi pada zaman pemerintahan Kaisar Domitianus. Model penulisan kitab Wahyu ini sesungguhnya sama dengan kitab para nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Keduanya sama-sama memberikan suatu peringatan melalui firman Allah untuk zamannya sendiri. Sehingga inti utama dari setiap kitab yang ditulis itu menunjukkan bahwa pada akhirnya kerajaan Allah lah yang akan menang. Allah yang akan menjadi penguasa tunggal, Allah yang melampaui segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Untuk memahami lebih jelas dalam nats ini, secara khusus ayat 8 sampai dengan ayat 11, sebenarnya itu kita harus membaca mulai dari ayat 1. Di mana perikop ini diawali dengan penglihatan Rasul Yohanes akan kemuliaan tahta Allah yang maha mulia. Itu kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat itu menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Allah yang telah dikenal nenek moyang mereka di Perjanjian Lama itu terus-menerus berkarya di dalam kemahatinggiannya untuk melindungi perjalanan umatnya. Allah telah menebus dan bahkan memberikan kelegaan ketika mereka di lingkup penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus, terlebih karena kesetiaan mereka beribadah kepada Yesus. Saudara-saudara, banyak bahasa simbolik dalam perikop pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini. Yohanes menceritakan bahwa sekeliling tahta Allah ia melihat 24 tahta, yang di atasnya duduk tua-tua yang memakai pakaian putih. Tentu ada makna yang mau dikatakan di sana. Ke-24 tua-tua tersebut adalah gambaran akan malaikat-malaikat
seperti kebiasaan perjanjian lama, khususnya pada teks-teks muda, misalnya dalam Mazmur 89 ayat 9, di mana itu sering berbicara tentang kalangan malaikat yang ada di sekitar Allah. Tentu bila jumlah 24 itu sengaja sejajar dengan para golongan imam-imam di bait suci, itu yang berjumlah 24 orang. Itu bisa kita baca dalam 1 Tawarik 24. Jadi 24 itu mengingatkan kembali bagaimana para golongan imam-imam besar di bait suci duduk di sana dalam tahta mereka. Artinya kerajaan Allah itu tetap, peribadahan kepada Allah itu tetap, walaupun mereka banyak menghadapi tantangan atau hambatan-hambatan, bahkan penganiayaan kepada saudara-saudara mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting diingat bahwa dalam kitab Wahyu sering sekali surga dibayangkan layaknya sebagai bait suci. Sehingga 24 malaikat tersebut dapat dikatakan mereka adalah pemimpin ibadat kepada Allah di surga. Dan mereka berpakaian putih. Putih merupakan warna kemuliaan surga. Putih merupakan lambang kemuliaan surga. Kemudian dari tahta keluar kilat dan bunyi guruh menderu di dalam ayat 5. Ini adalah kemuliaan yang digambarkan dengan kedahsyatan yang sungguh luar biasa. Itu bisa kita hubungkan atau kita bandingkan ketika peristiwa Sinai, di mana ketika Musa menerima hukum Taurat dari Allah di gunung Sinai tersebut. Kemudian 7 obor. Ini adalah simbol ketujuh roh Allah. Dapat kita baca dalam ayat 5. Angka 7 tentu saja bukan merujuk pada politeisme, tetapi angka 7 adalah lambang kesempurnaan dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu. Sehingga bila angka 7 dihubungkan dengan roh Allah, itu merujuk kepada kekudusan dan kesempurnaan pekerjaan roh Allah dalam kehidupan manusia. Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan, penganiayaan, tetapi sebenarnya kemuliaan Allah, pekerjaan Allah, kekudusan Allah tidak pernah hilang dalam kehidupan mereka. Kemudian dalam ayat 6, 4 makhluk penuh dengan mata. Hal ini tidak usah disangsikan bahwa itu adalah juga penggambaran malaikat Allah sebagaimana penggambaran Yehezkiel tentang kerubim yang memiliki 4 wajah. Bisa kita baca dalam kitab Yehezkiel pasal 1. Maka ini tentu bukan bentuk yang lain dari penglihatan Yohanes akan malaikat Allah. Ini merupakan bentuk yang lain dari penglihatan akan malaikat Allah. Dan juga banyak digambarkan seperti singa, anak lembu, manusia, serta burung nasar kalau kita baca dalam ayat 7. Jadi nyanyian pujian malaikat pada ayat 8 sejajar dengan yang ada dalam kitab Yesaya pasal 6. Saudara-saudara, setiap kali kalau keempat makhluk itu memuji Allah, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Mereka tersungkur yang melayani sebagai imam-imam besar di dalam bait Allah. Arti tersungkur itu menunjukkan sikap memang tersungkur muka mereka sampai ke tanah. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan Allah. Itu dalam ayat 9 sampai 10. Makna melemparkan mahkota merupakan orientalis Romawi. Melemparkan mahkota itu merupakan bahasa orientalis Romawi dalam budaya perang mereka sebagai tanda penyerahan diri, takluk. Melemparkan mahkotanya dan tersungkur muka sampai ke tanah. Bahkan malaikat menyadari bahwa hanya satu yang layak mendapat kemahamuliaan dalam ciptaan.
Dan itu adalah Allah sendiri. Allah pencipta segala-galanya. Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Itu dikatakan dalam ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami. Ya Tuhan dan Allah kami. Ini adalah ungkapan yang jelas sebagai kritik keras kepada Kaisar Domitianus. Itu merupakan suatu kritik bagi penguasa pada saat itu, apalagi Kaisar Domitianus. Dia dikenal seorang lalim, kaisar yang dikenal karena kekejamannya terhadap orang percaya. Ada banyak gelar yang diberikan kepada Domitianus, salah satunya dikatakan Tuhan dan Allah kami. Maka penglihatan Yohanes ini ingin mengatakan bahwa bukan Domitianus yang layak diberi gelar, tetapi hanya kepada Allah yang melampaui segala kuasa di dunia ini, termasuk melampaui seorang kaisar yang bernama Domitianus. Itulah maka Yohanes memakai simbol-simbol itu, karena kalau dipakai langsung secara terjemahan jelas, tentu akan menghadapi tantangan. Maka Yohanes memakai apa yang terjadi dalam simbol-simbol kitab Perjanjian Lama, dipakai dalam pewahyuan ini untuk menguatkan iman pengikut Tuhan, untuk setia, untuk sabar, bertahan dalam segala penderitaan mereka. Akhirnya kita lihat, tentu saja pemberitaan penglihatan Yohanes ini merupakan penghiburan yang sangat baik bagi umat Tuhan yang sedang menghadapi penindasan yang semakin besar dari orang-orang yang berkuasa di sekitar kita. Kita dengan jelas melihat bagaimana penghambatan, penganiayaan orang percaya, pembakaran gereja, pelarangan ibadah, pengusiran banyak terjadi. Tapi itu adalah sedikit dari penderitaan yang secara konstan pernah dan sedang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi kita melihat, sejarah mencatat bahwa pertumbuhan umat Tuhan, pertumbuhan gereja tidak bisa dihalangi. Semakin banyak tantangan, justru semakin berkembang. Hingga detik ini, kita bisa melihat bagaimana umat Tuhan tetap eksis, bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dalam hal itu, kita diajak untuk tetap setia apapun yang kita hadapi, apapun situasi yang mencoba menghalang kita, tetaplah berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang berkuasa dalam hidup kita, dan Dia telah menyelamatkan kita, menebus kita, dan kita sudah pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Dia menunjukkan Tuhan bahwa hanya Engkau yang berkuasa. Walaupun banyak kekuasaan dunia ini mencoba menghalangi umat-Mu bersembah dan memuji nama-Mu, tetapi itu tidak berkuasa, karena Engkaulah yang berkuasa, dan Engkaulah sumber kuasa itu bagi semua manusia. Dan itu terbukti sampai saat ini. Seluruh umat-Mu bisa memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun di tengah-tengah banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi. Terima kasih Bapa, biarlah iman umat-Mu semakin Engkau teguhkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pengakuan kami, kesaksian kami akan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu senantiasa kami katakan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami, dan mari Tuhan berikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.